As Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayah amma ba'd. Hadirin wal hadirat, para bapak, para ibu, saudara-saudari kaum muslimin yang semoga senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bahwa pada kesempatan malam hari ini kita bisa hadir di masjid ini untuk melaksanakan berbagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai upaya kita, sebagai wasilah kita untuk bisa meraih keridhaan Allah, rahmat Allah, dan tentu ujungnya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita pada kesempatan malam hari ini beribadah kepada Allah berupa mengkaji Islam, mempelajari ajaran atau sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana jika kita ikhlas dalam melakukannya, maka kita akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah. Dan juga setelah ikhlas, jika kita bersungguh-sungguh untuk bisa menyadap dan mendulang ilmu, maka kita juga akan mendapatkan kebaikan berikutnya berupa memiliki modal untuk bisa menambah lagi pahala dengan melakukan ibadah-ibadah yang lain yang mungkin kita dulu tahu tapi lupa sehingga diingatkan kembali, atau mungkin dulu sampai sekarang belum tahu, kemudian setelah diberitahu menjadi tahu, kemudian nantinya kita bisa mengamalkannya sehingga akan bertambahlah tabungan pahala kita. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini kita akan kaji kembali kitab Riyadhus Shalihin. Bab yang baru, bab yang ke-13, Babu bayani kasrati turukil khair. Bab tentang penjelasan banyaknya jalan-jalan kebaikan. Dengan kata lain, begitu luasnya lahan-lahan pahala.
lahan-lahan yang bisa kita tanami bibit-bibit kebaikan, sehingga akan tumbuh berkembang tanam-tanaman dan pohon-pohon kebaikan yang mengeluarkan buah-buahnya. Buah-buah itu adalah berupa pahala dari Allah Subhanahu wa taala, karena bibit-bibitnya itu adalah bibit-bibit kebaikan. Lahannya di dunia ini kita menyemai, menanam bibit-bibit kebaikan, kemudian di akhirat kita insyaallah akan memanen buahnya berupa nilai-nilai pahala dari Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian nilai-nilai pahala itulah menjadi sebab Allah Ta'ala memberikan rahmatnya kepada kita, sehingga dengan rahmatnya itu kita diselamatkan dari nerakanya dan dimasukkan ke dalam surganya. Dan yang kedua, dengan kita nanti mempelajari bab ini, ternyata kebaikan dalam Islam begitu luas dan beragam, sehingga kita tidak perlu merasa sempit pikiran kita. Kalau kemudian kita ingin mendapatkan pahala, karena pintu-pintunya untuk mendapatkan pahala itu banyak, dan ketika pada satu pintu mungkin kita tertutup karena tidak ada kemampuan, maka mungkin pintu-pintu yang lain terbuka dengan lebar karena memang kita punya kemampuan. Oleh karena itulah maka disinilah yang ketiga, satu hal, faedah bahwa kita sepanjang hidup ini selalu bersemangat untuk menggali ilmu agama, untuk selalu belajar, sambil setiap ilmu yang kita dapatkan kita amalkan dan kita dakwahkan, juga kita terus belajar. Dengan belajar ini maka ilmu kita tentang Islam akan semakin luas, sehingga lahan-lahan kebaikan di depan pandangan kita juga begitu luas, tidak sempit. Maka kita akan semakin leluasa untuk melakukan banyak dan bahkan berbagai macam kebaikan-kebaikan itu. Lain lagi kalau ilmu kita sedikit, seolah-olah lahan-lahan kebaikan itu sempit. Ketika ilmu kita sedikit, manakala kita akan melakukan beberapa kebaikan, sebagaimana kebaikan itu sesuai dengan pengetahuan kita, ternyata pintu-pintunya tertutup karena mungkin kita tidak punya kemampuan, maka seolah-olah kebaikan-kebaikan itu tidak ada lagi. Nah, dengan kita mempelajari bab ini sesuai dengan judulnya, yang dapat kita pahami sekilas, bayani kasroti turukil khair, penjelasan begitu banyaknya jalan-jalan kebaikan di dalam Islam itu. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala sebagaimana biasa dalam setiap babnya memulai menyampaikan ayat-ayat Al-Quran yang sesuai dengan babnya. Di antaranya dalam surah Al-Baqarah ayat 215, "Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim." Dan apa saja yang kalian lakukan berupa kebaikan. Nah, di sini ada khair dalam bentuk nakirah, ya, dan berada pada kalimat syarat. Ini menunjukkan keumumannya. Dan apa saja yang kalian lakukan berupa kebaikan, artinya kebaikan apa saja, tentu berdasarkan keterangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innallaha bihi alim, maka sesungguhnya Allah maha mengetahui terhadap kebaikan itu. Maksud dari Allah maha mengetahui kebaikan itu jelas, pertama maknanya Allah mengetahuinya. Tidak ada satupun kebaikan sekecil apapun
yang dilakukan oleh hambanya, melainkan Allah mengetahuinya, Allah menyimpan dan mencatatnya. Jangan ada kekhawatiran, ya, berdasarkan mungkin logika kita yang salah, artinya salah dalam menilai sifat Allah. Bagaimana Allah bisa luput, bagaimana Allah tidak luput, tidak pernah luput dari mengetahui kebaikan hambanya, padahal hambanya ini begitu banyaknya, berapa miliar dari kalangan manusia, belum lagi berapa miliar lebih banyak lagi dari kalangan jin. Kebaikan mereka banyak, bahkan ada yang kecil-kecil, bahkan ada yang tersembunyi, mungkin kebaikan di dalam relung hatinya yang paling dalam. Maka sudah dinyatakan di dalam ayat ini, fa innallaha bihi alim. Sehingga orang mukmin yang beramal kebaikan sekecil apapun, jangan khawatir, Allah tidak pernah luput ilmunya untuk mencatat dan menyimpannya. Dan yang kedua, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, maksud dari fa innallaha bihi alim, Allah mengetahui dari kebaikan hambanya sekecil apapun, bukan sekedar mengetahui dan mencatatnya saja, tetapi Allah akan memberikan balasannya. Bukan hanya dicatat, bukan hanya diketahui, tapi kemudian yaktadil jazaa, akan dilanjutkan Allah memberikan balasan, baik di dunia, terlebih lagi nanti di akhirat. Nah, ini ayat menjelaskan bahwa begitu luasnya, begitu banyaknya kebaikan-kebaikan, dan segala kebaikan akan dihargai, disyukuri oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekecil apapun itu. Demikian juga di dalam ayat yang lain juga, surah Al-Baqarah ayat 197, wa ma taf'alu min khairin ya'lamhullah, itu semakna dengan ayat yang tadi. Dan apa saja yang kalian lakukan berupa kebaikan, apa saja, niscaya Allah mengetahuinya. Demikian di dalam ayat 7 surah Al-Zilzalah atau Al-Zalzalah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ya. Dan ini Syekh Utsaimin tidak melanjutkan ke ayat berikutnya karena korelasi dengan bab, Syekh Imam Nawawi rahimahullah taala tidak melanjutkan ayatnya wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, itu cukup sampai ayat 7 saja, karena sedang menjelaskan babnya kan kasroti turukil khair, jadi tentang kebaikan, tidak menyoal membahas tentang kejelekan. Maka cukup ayat 7 dulu sebagai dalilnya. Maka barang siapa yang beramal sebesar biji dzarrah berupa kebaikan, maka Allah akan melihatnya. Allah mencatat dan memberikan balasan kepada pelaku dari amal kebaikan itu. Kemudian di ayat yang berikutnya 46 surah Fussilat, Allah mengatakan man amila sholihan falinafsih, barang siapa yang beramal soleh maka faedahnya, kebaikannya untuk dirinya saja. Artinya untuk orang yang beramal soleh itu, untuk hamba Allah yang beramal soleh itu. Allah sama sekali tidak berkepentingan, tidak membutuhkan kebaikan hambanya sedikit pun juga. Ya, nah ini adalah dalil-dalil di dalam Al-Quran yang mengisyaratkan bahwa betapa banyaknya jalan-jalan kebaikan itu, dan semuanya Allah catat, Allah simpan, dan Allah akan berikan balasan sesuai dengan kehendaknya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala
menganjurkan kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Allah mengatakan fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah kalian dalam berbuat kebaikan. Ini adalah perlombaan yang tidak akan mendatangkan kejelekan, tapi justru kebaikan, karena berlomba-lombanya dalam kebaikan. Berlomba-lombanya dalam urusan akhirat. Beda kalau berlomba-lomba dalam urusan dunia. Kenapa berbeda? Karena dunia dengan akhirat jelas berbeda. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu jauh lebih baik daripada kehidupan dunia. Ya. Kebaikan dunia itu sempit, sementara kebaikan akhirat begitu luasnya. Kebaikan-kebaikan duniawi, kalau seseorang mendapatkannya, biasanya yang lain sangat mungkin muncul dalam hatinya hasad. Sehingga berawal dari hasad itulah akan timbul kejelekan dan kejahatan-kejahatan yang lainnya. Akan timbul permusuhan, akan timbul kezaliman, baik dengan ucapan ataupun dengan tindakan, baik dengan tindakan yang terang-terangan ataupun tersembunyi. Tersembunyi misalnya melakukan adu domba di belakangnya, tersembunyi misalnya main dukun di belakangnya. Itu kerap terjadi di kalangan hamba-hamba Allah yang sudah gelap hatinya. Ya, tapi kalau dalam urusan akhirat mana ada yang hasad? Kalaupun hasad, itu hasad yang baik, namanya ghibthah gitu. Ya kan? Contoh saja, kalau ada teman kita yang getol membersihkan masjid, niatnya insya Allah ingin dapat pahala sebanyak-banyaknya. Yang lainnya insya Allah tidak akan iri. Bahkan yang lainnya mungkin banyak yang senang. Silakan antum borong pahalanya gitu. Ya. Tapi lain lagi kalau urusan dunia, berjualan, jualan yang sama di tempat yang berdekatan. Ada sebagiannya yang laris, manis, yang sebagian yang lainnya tidak laku, pahit. Kan lawan dari manis. Maka sudah mulai biasanya ada bisikan-bisikan setan. Ada perasaan hasad, ada perasaan iri. Memang begitulah perlombaan dalam urusan duniawi. Tapi kalau perlombaan dalam urusan akhirat, itu tidak ada keburukannya. Yang ada justru kebaikannya. Saling berpacu tanpa harus mendolimi yang lain, tanpa harus menyikut apalagi menendang yang lain, untuk bersama-sama meraih surganya Allah. Toh surga Allah pun begitu luasnya. Allah mengatakan, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian untuk meraih ampunan dari Rabb kalian dan sorga, yang mana sorga itu seluas langit dan bumi, yang hanya disediakan bagi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Seluas langit dan bumi. Ya. Lah manusia menghuni bumi saja masih banyak tempat yang kosong. Masih banyak lahan-lahan yang belum dijamah oleh manusia. Masih banyak hutan-hutan yang belum manusia menginjakkan kakinya ke hutan itu. Permukaan bumi ini 75%-nya itu lautan. Jarang manusia yang hidup di lautan. Kalaupun hidup di lautan hanya sementara, mungkin berlayar. Lah belum lagi langit. Padahal Allah menyebut ya arduhas samawati wal ard. Samawat itu bukan mufrad, bukan tunggal. Mungkin saja maknanya sebagaimana langit yang telah Allah ciptakan 7 lapis langit. Karena as-samawat itu jamak. Lah langit, siapa yang tahu ujungnya langit? Siapa yang tahu ujungnya langit? Kalau ada yang tahu, berarti dia ngibul, mimpi. Nah, surga Allah Subhanahu wa taala arduhas samawati wal ard, seluas langit-langit dan bumi.
Sehingga tentu dalam perlombaan di antara hamba-hamba Allah untuk meraih sorga, karena sorganya begitu luas, tidak ada yang merasa tidak kebahagiaan, tidak ada yang menganggap bahwa yang lainnya akan merebut jatahnya, nggak ada. Tidak ada ceritanya orang, tidak ada ceritanya dalam dalil bahwa orang yang Allah anugerahi dia untuk masuk surga, ternyata begitu dibukakan pintu surga, kemudian dia mungkin balik lagi sambil mengatakan, waduh penduduknya sudah penuh, saya nggak kebagian. Mana ada seperti itu dalilnya. Nah, jadi lahan kebaikan begitu luas dan banyak, dan Allah menghasung, Allah menganjurkan kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Semoga saja kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kepekaan jiwa ketika melihat teman kita itu getol ibadah, terus melihat diri kita malas-malasan misalnya, atau merasa kurang, semoga menjadi motivasi teman kita itu. Wah, si fulan begitu aktifnya dia berdakwah, mengajar, seperti tidak mengenal lelah. Waktunya dikhidmatkan untuk memberikan manfaat kepada orang lain, mungkin dengan ilmunya, ya, atau mungkin dengan hartanya. Kita itu peka dalam hati ini, lah saya kayak gini, ya kan? Saya merasa ketinggalan, ya, saya harus bisa mengungguli dia. Apa amal saya ini gitu? Padahal dia seperti itu. Maka dia mulai tolah-toleh cari lahan-lahan kebaikan untuk dia tanami lahan-lahan itu dengan bibit-bibit kebaikan. Maka kalau dia merasa bingung karena dia mungkin sedikit ilmunya, dia melihat lahan kebaikan itu sempit, maka mudah-mudahan dengan mengkaji bab ini dia dibantu bahwa lahan-lahan kebaikan itu begitu banyak dan begitu luas. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang pertama dalam bab ini sebenarnya hadis-hadis ini sebagian saja yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala tentang jalan-jalan kebaikan. Ya. Kalau misalnya ada sebagian di antara kita merasa tidak terima dengan bab yang ditulis Imam Nawawi yang katanya jalan-jalan kebaikan begitu banyak, kok ternyata setelah dibaca dalam bab ini hadisnya sedikit dan jalan-jalan itu bisa dihitung, maka jawabannya tadi, ini baru sebagian saja. Tentu tidak mungkin semuanya ditampilkan ayat-ayat dan hadis-hadis yang menjelaskan tentang berbagai macam kebaikan. Hadis yang pertama riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Dzar Jundab bin Junadah radhiyallahu anhu. Qala, beliau mengatakan, qultu, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayul a'mali afdal, amal apakah yang paling utama? Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, al-imanu billah, beriman kepada Allah, wal jihadu fi sabilihi, dan berjihad di jalannya. Qultu, kemudian aku bertanya lagi, ayyur riqabi afdal, budak yang seperti apa yang utama? Ya, artinya kalau ingin memerdekakan budak, nah, memerdekakan budak yang seperti apa yang itu dinilai paling afdal, paling utama? Ya, maka Nabi mengatakan anfasuha inda ahliha, yang paling baik menurut pemilik budak itu, yang dianggap paling berkualitas. Mungkin budak itu cekatan, terus kemudian banyak sekali keahliannya, gitu kan, sikapnya menyenangkan,
selalu patuh kepada perintah majikannya dan sebagainya lah gitu. Wa aktsaruha samanan, dan paling mahal harganya. Nah, itu berbicara budak, yang mungkin kita tidak terlalu panjang-panjang membahas ini karena di zaman kita tidak ada perbudakan gitu. Tapi pada zaman ketika hadis ini disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di zaman beliau sallallahu alaihi wasallam masih ada perbudakan, dan budak itu sebagaimana harta bisa diperjualbelikan dan dimiliki gitu. Ya. Maka kalau mau memerdekakan budak, pemerdekaan budak yang afdal itu adalah yang paling baik kualitasnya dan paling mahal harganya. Ya. Dan ini juga adalah merupakan amalan yang utama, memerdekakan budak pada saat itu ketika perbudakan ada. Ya, seperti dalam kitab ini juga Syekh Utsaimin pernah bercerita tentang kemuliaan seorang ulama, yaitu Ibnul Jauzi rahimahullah, pemilik kitab Talbis Iblis. Ya, bukan Ibnul Qayyim al-Jauziyah, tapi ini seniornya, artinya angkatannya itu sebelum Ibnul Qayyim, Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi ini terkenal seorang ulama yang sangat banyak menulis kitab, tidak terhitung berapa jumlahnya, dan yang diwariskan kepada kita hanya sebagian kecil saja. Banyak menulis kitab dan banyak membaca kitab, sehingga salah satu dari hal yang disesalkan oleh Ibnul Jauzi sebelum wafat beliau mengatakan penyesalannya adalah, saya masih belum puas untuk melahap atau membaca kitab-kitab yang ada. Artinya masih ada kitab-kitab yang belum dilahap, yang belum dibaca oleh Ibnul Jauzi. Dan Ibnul Jauzi ini seorang orator yang ulung, seorang motivator yang luar biasa. Kalau berceramah sangat mudah mempengaruhi jiwa dan perasaan manusia. Ya. Dan banyak manusia tertarik dengan orasinya, dengan ceramahnya. Sehingga kalau beliau menyampaikan khutbah atau ceramah itu dihadiri oleh ribuan manusia. Ya. Maka kemudian ya, manusia ini bertanya-tanya gitu. Kenapa Ibnul Jauzi punya pengaruh seperti itu dalam mempengaruhi manusia untuk melakukan kebaikan? Begitu cepatnya manusia terpengaruh oleh ucapan-ucapan beliau, oleh anjuran-anjuran beliau ini. Maka ternyata akhirnya itu diketahui karena ada suatu kejadian, bahwasanya suatu ketika Ibnul Jauzi didatangi oleh seorang Buddha, oleh hamba sahaya. Dia kemudian meminta atau memesan kepada Ibnul Jauzi bahwa Anda kalau nanti menyampaikan khutbah atau ceramah di depan banyak manusia, sampaikanlah tentang keutamaan memerdekakan budak, karena saya ini statusnya budak. Saya ingin segera merdeka. Kita sih tidak merasakan bagaimana rasanya jadi budak kan, karena kita ini sudah merdeka sejak kapan? Tahun 1945. Bukan itu, antum ngantuk ya. Kalau merdeka dari penjajahan gitu. Sejak lahir kita ini sudah merdeka, karena kita tidak pernah diperbudak oleh siapapun. Jadi kita tidak pernah merasakan bagaimana susahnya, deritanya status manusia sesama hamba Allah kok jadi budak itu loh. Nah, maka ada seorang budak datang kepada Ibnul Jauzi, sampaikan dalam ceramah engkau itu keutamaan tentang memerdekakan budak. Barangkali nanti majikan saya hadir lalu mendengarkan ceramah engkau, karena ceramah engkau itu begitu besar pengaruhnya ke dalam hati manusia. Siapa tahu
ya, majikan saya pun akhirnya terbuka dan tertarik hatinya untuk bisa meraih keutamaan memerdekakan budak, sehingga dia memerdekakan budak dan sayalah orangnya yang dimerdekakan. Maka Ibnul Jauzi mengatakan, insya Allah saya akan sampaikan. Ternyata apa? Selang beberapa waktu Ibnul Jauzi menyampaikan ceramah, si budak ini hadir. Dia ingin memperhatikan apakah benar-benar Ibnul Jauzi ini melaksanakan pesannya. Ternyata tidak disampaikan. Kemudian berikutnya lagi dalam waktu yang cukup lama menyampaikan lagi ceramah. Si budak ini pun hadir dan mencermati ceramah Ibnul Jauzi. Ternyata juga belumlah disampaikan apa itu? Keutamaan memerdekakan budak. Iya. Berikutnya lagi juga belum juga. Baru setelah itu Ibnul Jauzi menyampaikan keutamaan memerdekakan budak. Begitu menarik, begitu berpengaruh ke dalam jiwa manusia, terutama kepada manusia-manusia yang punya budak. Dan di antara manusia yang hadir adalah majikan si budak ini, karena dengan sebab terpengaruh dari ceramahnya Ibnul Jauzi, akhirnya majikan ini pun memerdekakan si budak itu. Berarti harapannya budak sesuai dengan keinginannya. Tetapi budak ini tetap saja tanya kepada Ibnul Jauzi. Akhirnya dia mendatangi Ibnul Jauzi. Saya alhamdulillah dimerdekakan oleh tuan saya, majikan saya. Dengan sebab awalnya dari ceramah engkau tentang keutamaan budak. Tapi kenapa kok lambat gitu loh? Kenapa tidaklah segera engkau menyampaikan keutamaan ini semenjak saya telah berpesan kepada engkau untuk menerangkan keutamaan memerdekakan budak? Maka Ibnul Jauzi menjelaskan, saya ini bukan lupa dan bukan meremehkan pesan engkau, tapi saya tidak ingin menyampaikan keutamaan memerdekakan budak melainkan setelah saya terlebih dahulu mengamalkannya. Padahal saya dalam kondisi keuangan saya menipis. Maka waktu yang lama itu sebenarnya waktu saya untuk mengumpulkan dulu uang, mengumpulkan dulu harta. Setelah terkumpul sekiranya cukup untuk membeli seorang budak, barulah saya membeli seorang budak. Setelah saya miliki, saya merdekakan. Dan setelah itulah baru saya menyampaikan dalam ceramah saya keutamaan memerdekakan budak. Nah, disinilah rahasia Ibnul Jauzi, betapa ceramahnya begitu masuk ke dalam relung hati manusia dan begitu berpengaruh, karena beliau itu adalah memiliki ruh dalam isi ceramahnya. Ketika beliau menyampaikan sebuah keutamaan, beliau sebelum itu telah terlebih dahulu melaksanakan dan mengamalkannya. Kalau kita ini masih sangat jauh, dan itulah salah satu keberatan saya kalau ceramah, terus terang aja, lebih berat daripada memahami dan memahamkan orang adalah mengamalkan terlebih dahulu. Itu yang paling berat. Ya, semoga saja Allah mengampuni, dan semoga saja justru dengan berceramah ini juga memotivasi diri saya yang banyak ketertinggalan dalam pengamalan apa yang saya sampaikan itu sendiri. Kita lanjutkan. Jadi di antara amalan yang afdal itu memerdekakan budak, dan yang utamanya adalah yang paling berkualitas dan mahal budak itu. Qultu, aku katakan, kata Abu Dzar Jundab bin Junadah, fa in lam af'al, maka jika aku tidak bisa melakukan, apa yang harus aku lakukan lagi gitu maksudnya. Qala, maka Nabi SAW mengatakan, tu'inu sani'an aw tasna'u la akhraqa. Ya. Maka engkau bisa melakukan pertolongan, ya, kepada orang yang membutuhkan, atau kamu
melakukan kebaikan yang lain itu sudah mencukupi kamu. Ya. Qultu, kemudian aku katakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita in da'uftu an ba'dil amal. Bagaimana menurut pendapat engkau jika aku lemah dalam sebagian amal? Ya, inilah apa yang biasa menimpa kita. Gitu. Tidak semua kebaikan yang telah kita ketahui kita mampu mengamalkannya. Nah, mungkin ada kelemahan-kelemahan. Ya. Mungkin kalau kelemahan sahabat bukan kelemahan dari sisi semangat dan keinginan ya, tapi mungkin kelemahan dari sisi fisik ataupun harta. Lah kalau kita, ya kelemahannya mungkin semuanya. Kalau kita ini semangatnya yang lemah, kemauannya yang lemah, kesabarannya yang lemah, ya berikut mungkin fisik yang lemah dan harta yang lemah alias kurang gitu. Ya, tapi itulah yang terjadi di kebanyakan kita. Qala, maka Nabi SAW juga menjelaskan. Artinya inilah Nabi SAW bersabda sesuai dengan wahyu kan. Ya, ketika orang itu bertanya tentang kebaikan begini, kemudian Nabi menjawab. Lalu orang ini bertanya lagi tentang yang lainnya, Nabi menjawab. Bahkan ketika orang ini, sahabat ini mengatakan bagaimana kalau saya lemah dalam mengamalkannya, Nabi tetap saja memberikan alternatif yang lain. Ketika sahabat Abu Dzar ini mengatakan bagaimana kalau saya tidak bisa melakukan, maka tetap saja Nabi menjelaskan alternatifnya. Artinya itu isyarat, artinya itu sebuah pelajaran, kebaikan itu banyak, kebaikan itu luas gitu loh. Kalau kita misalnya tidak mampu dalam hal yang ini, jangan terhenti mentok sampai di situ saja, kan ada kebaikan yang lainnya gitu. Contoh kecil aja, misalnya kita dihimbau lah di masjid ini untuk kerja bakti ya, amal soleh, kalau bahasa kita itu amal soleh gitu. Ternyata kita itu absen, nggak bisa karena ada keperluan yang mendesak. Nah kalau bisa berangkat dari semangat mempelajari bab ini bahwa turukul khair itu begitu banyak, maka kan tetap kita bisa melakukan kebaikan dalam hal itu juga pada sisi yang lain. Misalnya, afwan, saya nggak bisa hadir untuk amal soleh karena ada keperluan mendesak, tapi ini saya punya semongko 1 butir besar ini, monggo ini buat jajanannya lah. Nanti kan habis amal soleh capek-capek, haus-haus, itu semongko dipecah kemudian dibagikan. Nah kan itu juga maksudnya lahan kebaikan itu sebenarnya tidak mentok, masih bisa gitu, melakukan hal yang lain dalam tema yang sama gitu. Kan gitu. Ya. Nah, semacam ini juga kata Abu Dzar, bagaimana menurut pendapat engkau jika aku ini lemah dalam sebagian amal? Maka Nabi mengatakan, takufu syarraka anin nas fa innaha shadaqatun minka ala nafsika. Engkau menahan kejelekan engkau dari manusia, artinya engkau tidak mengganggu manusia. Takufu syarraka anin nas, kalaulah tidak bisa memberikan kebaikan, manfaat, setidaknya jangan memberikan mudarat untuk orang lain. Padahal kadang namanya hawa nafsu itu selalu mengajak kepada keburukan kan. Ada saja bisikan-bisikan dorongan dari hawa nafsu kita dan syaitan untuk berbuat jelek kepada manusia, setidaknya dengan ucapan kita kan gitu ya. Mungkin mencelaknya, menghinanya, merendahkannya, menyakiti perasaannya, atau mungkin menggibahnya. Nah kalaulah kita tidak mampu atau merasa lemah untuk memberikan manfaat kepada dia, setidaknya kita menahan diri untuk tidak menyakiti dan mengganggunya. Maka kata Nabi SAW, fa innaha shadaqatun minka, itu pun juga sodakoh
gitu lah. Ya, ala nafsika, atas dirimu. Nah, ini ikhwan dan akhwat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya satu sisi kita ini diajari untuk cerdas dalam berbuat kebaikan. Ketika kita itu merasa lemah untuk tidak bisa melakukan satu kebaikan, mungkin kita perlu mengincar dan mengintai, masih adakah celah-celah kebaikan dalam hal itu juga yang dapat kita masuki. Contohnya tadi masalah kerja bakti. Contoh yang lain, ada kotak infak digulirkan di sini. Nah, kita qadarullah tidak punya duit. Nah, sebenarnya kita masih bisa melakukan kebaikan dalam tema itu juga, yaitu berupa apa misalnya? Kita ikut nimbrung nanti buka kotak itu bersama-sama membantu menghitung uangnya. Ya kan, itu juga kebaikan tuh. Uangnya dikeluarin, diberesin, dirapikan, dihitung. Tuh, jangan dikira itu bukan sedekah. Tapi saya mohon jamaah ini jangan semuanya menghitung, terus nggak ada yang infak, yang dihitung apanya gitu. Kosong gitu kan, semuanya melongo. Saya kata Abu Jibin cukup menghitung, saya semuanya menghitung padahal kosong isinya. Jangan dong ya, ini istilahnya seperti fardu kifayah lah gitu. Jadi sebagian saja yang menghitung gitu. Nah, ini kecerdasan dalam melakukan kebaikan, mengambil pelajaran dari sini. Contoh, Abu Dzar mengatakan, bagaimana kalau saya tidak bisa melakukannya? Nabi memberikan alternatif ini. Bagaimana kalau saya lemah dalam hal ini? Nabi mengatakan alternatifnya ini loh. Sebagaimana seorang suami berbuat baik kepada istri dan anak-anaknya. Suatu ketika suami ini dompetnya kempis, alias gak punya duit, bokek. Waduh, saya susah Pak Ustadz ini. Biasanya saya setor uang kepada istri, biasanya saya kasih uang kepada istri ya cukup banyak. Ini lagi seret ya. Ini lagi bokek gitu. Nah, kita harus cerdas. Celah-celah kebaikan itu banyak, masih dalam satu tema, yaitu berbuat baik kepada istri dan anak. Alternatif lain, ya, mungkinlah kita belum bisa ngasih uang banyak kepada istri kita, tapi sisi yang lain coba kita kasih senyum yang banyak buat istri kita. Istri kan lumayan senang. Jangan-jangan apa? Sudahlah kita nggak ngasih duit, senyum pun nggak ngasih, tambah sumpek istrinya. Istrinya, dek mau saya pijeti, sampean kelihatannya capek, ya ngurusi rumah, masak dan sebagainya, tuh, ya kan? Mudah-mudahan ini para wanita nggak mendengar ini, gitu kan? Karena mungkin jadi tahu, paling ini nggak ngasih duit, ini makanya pakai alternatif lain, gitu, gitu. Makanya biar ibu-ibu ngobrol nggak ngerti. Sisi lain gitu loh, kelembutannya ditingkatkan kualitasnya. Karena apa? Biasanya ngasih duit banyak nggak bisa ketika itu. Sisi lain, ya. Kadang kita dicurhati oleh sebagian ummahat para istri. Ya Pak Ustadz, suami saya itu gimana? Sudah lama gak ngasih nafkah, malah uring-uringan terus. Nah, ini kurang cerdas dalam melakukan kebaikan. Ketika satu sisi seret, yang lainnya harus digelontor dengan kebaikan sesuai dengan potensi dan kemampuan kita ketika itu. Apa yang kita bisa gitu loh. Memang kita waktu itu nggak bisa ngasih duit banyak, tapi kita banyak membantu tugas-tugas istri kita karena kita ada waktu yang senggang loh gitu. Jadi jangan diperparah. Duitnya nggak keluar karena memang nggak ada, tenaganya pun nggak keluar, tambah parah gitu loh. Nggak ada mendingnya. Orang Jawa bilang buah pok bojoko iku, dibuang pok gitu loh. Ya, nah, jadi seperti itu. Kelembutannya ditingkatkan, perhatiannya. Karena yang namanya kebaikan yang itu bisa dinikmati dan menyenangkan istri, ya bukan hanya materi saja. Ada kalanya istri-istri yang soleha itu gak memperbesar nilai materi kok, tapi nilai yang lain, yaitu berupa perhatian, kasih sayang dan cinta. Ada seorang wanita soleha dikasih uang 100.000 oleh suaminya, tapi suaminya memberikannya sambil cemberut dan agak dilempar duitnya. Gak seneng istrinya, malah tersinggung.
Tapi ada seorang istri yang soleha itu dikasih oleh suaminya cuma duit 20.000, tapi dengan kelemah lembutan, kata-kata yang manis dan menyejukkan, dan dengan senyuman. Wah, itu hatinya berbunga-bunga loh. Nah, itulah kecerdasan, gitulah. Nah, ini diisyaratkan dari hadis ini. Dari pertanyaan Abu Dzar Jundab bin Junadah radhiyallahu anhu. Apa? Adzan Isya. Oh ya. Ya, persilahkan muadzin untuk mengumandangkan adzan Isya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Kita ambil pelajaran dari pertanyaan Abu Dzar Jundab bin Junadah tentang kebaikan-kebaikan yang utama, dan beliau beralasan dengan uzur-uzurnya. Ada kelemahan-kelemahan dalam melakukan sebagian dari kebaikan itu, maka tetap saja Nabi SAW menunjukkan jalan-jalan kebaikan yang lain sampai mencapai titik nazir, titik yang paling rendah, ketika mungkin sama sekali kita tidak bisa berbuat baik atau memberikan manfaat untuk orang. Kata Nabi, setidaknya takufu syarraka anin nas fa innaha shadaqah minka ala nafsik. Kamu mencegah keburukan dari dirimu terhadap manusia, terhadap orang lain, menahannya, jangan sampai mengganggunya, maka itu pun sudah merupakan sedekah. Ya.
Karena setidaknya walaupun tidak menyenangkan tapi menenangkan hati manusia. Sebab dia tidak mengganggunya. Itu bernilai pahala, itu bernilai sedekah. Nah, banyak itu contohnya. Iya. Contohnya itu adalah ketika ada bisikan, ada keinginan atau ada tindakan yang ceroboh yang ternyata itu mengganggu manusia nantinya, maka dia berpikir lalu menahannya. Itulah yang disebut dengan sedekahnya. Bukan kemudian menang-menang gak ono orang lain, kemudian wah saya dapat pahala terus sedekah karena gak mengganggu orang lain. Dia mesti ayam sendirian di dalam kamar. Mengganggu siapa? Ya ketika ada tantangan. Contoh misalnya, ya kita mau mencuci sepeda motor kita, pekarangan rumah kita itu sempit sekali. Nah, kita mau mencuci di depan rumah, pekarangannya sempit. Nanti kemungkinan besarnya air dan sabun bekas dari mencuci sepeda motor akan amber dan kemudian mengalir ke jalan umum sehingga menjadi becek dan mengganggu orang lewat, merasa tidak nyaman orang lewat. Dia berpikir seperti itu. Wah, kalau saya mencuci di depan rumah saya sepeda motor ini nanti airnya amber sehingga membasahi, menggenangi jalan, ya. Padahal itu dilewati oleh orang banyak. Tentu orang lain itu merasa tidak nyaman gara-gara kita. Saya tidak jadi mencuci di situ. Nah, ini namanya sedekah. Bayangkan sekecil itu bernilai sedekah. Ini masuk dalam sabda Nabi, takufu syarraka anin nas fa innaha sedekah minka. Di rumah nganggur-nganggur pingin menyetel murotal bacaan Quran. Bagus loh. Wah, bacaan Quran walaupun kita tidak membacanya, mendengarkannya pun dapat pahala kan sebagaimana membacanya. Nah, kemudian kita setel. Dikerasin. Disetelnya dikerasin. Tapi setelah itu dia sadar, waduh, ini saya kok egois ya. Memang yang saya setel ini bukan musik, ya kan? Tapi ini adalah sebaik-baik ucapan firman Allah. Untuk saya dengarkan berpahala. Ya, tapi saya keraskan. Wah, ini kayaknya kurang pas. Karena apa? Karena kalau saya keraskan, iya saya mendengarkan. Tetangga-tetangga yang lain mungkin tidak mendengarkan. Sehingga itu menjadi sebab mereka berbuat dosa gara-gara kita. Sebab adab ketika Quran dibacakan itu harus diam dan mendengar apa mendengarkan? Bukan mendengar, mendengarkan. Fastami'u lahu wa ansitu. Istami' itu maknanya mendengarkan dengan penuh perhatian. Beda dengan fasma, lebih lagi istami' itu artinya mendengarkan dengan penuh perhatian. Itu istima', beda dengan as-sam'u. Allah perintahkan bukan as-sam'u tapi istami'u wa ansitu. Nah, ini kan mudarat untuk tetangga kita. Belum lagi mungkin saatnya gak pas karena kita tidak tahu kondisi sekarang sedang apa tetangga saya. Jangan-jangan ada bayinya yang sedang tidur, diistirahatkan. Nanti dengan suara keras ini dia bangun, nangis, mengganggulah orang tuanya. Atau mungkin tetangga ini sedang sakitnya sakit gigi lagi. Ya walaupun disetelkan murotal, rasanya ini giginya mau merotol karena sakit gigi. Nah, dengan pertimbangan seperti itu maka dia kecilkanlah menyetel murotalnya. Cukup dia saja yang mendengarkan. Nah, ini masuk dalam hadis Nabi, takufu syarraka anin nas fa innaha shadaqatun minka ala nafsik. Loh, sekecil itu pun bernilai sedekah pahala. Kalau telaten kita beramal itu begitu luasnya, lahan-lahan pahala. Contoh yang lain, ya. Kita nyapu-nyapu rumah kita pakai sapu hijau. Nah, memang ini lagi getol-getolnya. Kita sapu juga teras rumah kita. Kebetulan rumah kita terasnya berdampingan dekat dengan rumah tetangga kita.
Kita nyapu kadang gak peduli, wah dikeraskan, what sampai debunya berterbangan. Lantas kemudian kita terbersit pikiran, wah ini kalau saya nyapu dikeras-keraskan seperti ini, debunya bertembangan, membumbung tinggi, akhirnya debunya pun sebagiannya mengarah ke tetangga kita. Ya, beleduknya itu kena ke tetangga kita. Maka akhirnya kemudian kita pelankan nyapunya, sehingga jangan sampai debunya membumbung tinggi berterbangan lalu pindah ke teras tetangga kita. Sekecil itu pun itu namanya apa? Sodako. Takufu syarroka anin nas fa innaha sodakotun minka ala nafsika. Contohnya sangat banyak sekali. Naik sepeda motor, terutama malam-malam, lampunya kan nyala. Ternyata kita mencet switchnya itu lampunya danga. Tahu lampunya danga? Lampu tidak tawadu namanya. Itu kan nanti kalau kita kendarai sepeda itu, kita berjalan berpapasan dengan orang lain yang naik kendaraan juga, kan langsung nyentrong mukanya. Pastilah dia aslinya kurang nyaman. Cuma ada yang berani negor, ada yang dipendem di dalam hati, di batin gitu. Nah, kita kalau punya kepekaan seperti itu, inilah bagian dari jiwa rahmat. Jiwa rahmat, ciri khasnya orang soleh gitu. Dia berpikir, wah nanti ini sedikit membuat orang tidak nyaman karena nyentrong wajahnya. Saya tundukkan itu lampu, lebih tawadu. Cukuplah jalan yang akan saya lewati di depan saya untuk kena sentrongan itu tanpa harus nyentrong wajah orang sehingga dia merasa silau. Inilah masuk dalam hadis Nabi, takufu syarroka anin nas fa innaha sodaqotun minka ala nafsika. Gak gampang tuh jadi orang soleh itu. Aduh, saya sendiri masih sangat banyak ketinggalan. Menjadi orang soleh itu gak gampang. Kadang menurut kita itu merasa benar, sudah pas, ternyata belum benar, belum pas juga. Gitu. Jadi orang soleh itu gak gampang. Sak gerak, sak geriknya, sak omongnya itu dipertimbangkan berdasarkan ilmu dan juga menimbang antara maslahat dan mudarat. Gak gampang. Nah, ini hal-hal yang sekiranya membuat orang tidak nyaman. Ya kan? Bahkan dalam hal yang kelihatannya baik ternyata belum tentu baik. Gitu loh. Contohnya kita ini bertetangga, ini masalah muamalah bertetangga ini memang sensitif ya. Gitu kan? Kita bertetangga dekat dengan tetangga kita, mungkin berhadap-hadapan rumahnya, halaman rumahnya pun mepet dengan kita gitu loh. Iya toh? Nah, kita ini lagi getol-getolnya lagi ceritanya ini, nyapu rumah. Pekarangan kita pakai sapu lidi. Kalau tadi kan pakai sapu hijau, ini contohnya. Pakai sapu lidi gitu. Kita nyapu gitu kan. Kemudian kita melihat pekarangan rumah tetangga kita itu juga agak kotor gitu. Bagaimana kalau kita sapu? Nah, ini belum tentu baik, bisa jadi baik, bisa jadi belum tentu baik. Ada kalanya nggak baik. Kalau kita sapu, kadang tetangga tersinggung. Tersinggungnya apa? Wah, berarti itu negor saya orangnya jorok gitu kan. Gak mau nyapu kan gitu kan. Makanya kita harus juga mengerti seperti apa karakter tetangga kita, kebiasaan seperti apa. Insya Allah nanti akan lebih tepat kita di dalam berinteraksi dengan dia gitu. Kadang-kadang enggak, kita sapuan itu malah tersinggung. Dikiranya dia itu jorok, gak bisa nyapu-nyapu juga, makanya kita sapu sekalian gitu. Nah, jadi ini memang juga perlu pengertian dan perlu kecerdasan, kepekaan dalam melihat situasi dan kondisi. Ini juga termasuk sedekah, bukan hanya yang baik-baik saja yang kita berikan kepada orang lain, tapi keburukan-keburukan yang mungkin keluar dari diri kita tahan.
sehingga tidak tersampaikan kepada orang lain keburukan dari kita itu, maka itu namanya sedekah. Nabi mengatakan, takufu syarraka 'anin nas fa innaha shadaqatun minka ala nafsika. Contoh yang lain. Kalau pengajian ini saya terus-teruskan, menurut pikiran saya mungkin wah baik, nanti ikhwan-ikhwan dapat pahala lebih banyak, dapat ilmu lebih banyak. Padahal belum tentu. Mungkin ada di antara antum yang punya hajat, punya acara setelah ini, sehingga kalau saya perpanjang ceramahnya itu justru memberatkan, itu kan? Nah, maka termasuk dari pengamalan takufu syarraka 'anin nas fa innaha shadaqatun minka 'ala nafsika, maka saya cukupkan penyampaian materi sampai di sini dulu saja gitu. Nah, kalau ada pertanyaan silahkan, tapi tidak banyak-banyak gitu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian mungkin saya tambahkan, ini tadi ada sedikit yang kurang pas yang saya sampaikan. Di sini oleh Imam Nawawi rahimahullah taala dijelaskan as-sani'u, ya. Tadi Nabi mengatakan tu'inu soni'an, itu maknanya yang lebih tepat adalah, ya, dijelaskan di sini dadiyain min fakrin au iyalin. Jadi orang yang kesusahan, jadi orang yang kekurangan, ya, tidak memiliki harta yang cukup, maka ditolong. Kemudian yang dimaksud dengan wal akhraq, al akhraq ini alladzi la yutkinu ma yuhawilu fi'lahu, orang yang tidak punya kemampuan untuk mewujudkan pekerjaannya, untuk melakukan pekerjaan. Jadi orang yang sedang kesulitan dalam pekerjaannya dibantu. Semacam misalnya orang sedang mengangkat barang, ternyata dia nggak kuat, nah kita bantu. Orang ban sepeda motornya gembos menuju tempat bengkel jauh, maka kita bantu, mungkin kita dorong. Nah, itu adalah termasuk apa? Sedekah. Nah, ada pertanyaan? Ya. Polisi tidur ya. Kalau portal itu kan masih bisa dibuka, buka tutup. Kalau polisi tidur ini nggak bisa dibangunkan, ya terus-terusan dia tidur gitu. Sehingga memang secara dohirnya kan ya kita juga jadi terhambat lah perjalanannya sedikit gitu kan. Mungkin lebih tepatnya polisi tidur lah. Kalau portal itu kan tidak banyak-banyak, biasanya kan di perumahan, ya kan, dan tidak banyak-banyak, dan itu pun ada penjaganya, dan bisa dibuka, gitu kan, ya. Ya mungkin ini yang lebih muskilah, lebih sulit, atau mungkin sebuah permasalahan itu polisi tidur, gitu kan. Walau alam, ini kan perkara waqi'iyah ya. Tidak pernah dibahas oleh para imam madhab polisi tidur itu kan, karena tidak ada pada waktu itu gitu kan. Jadi ini kita memandang saja sesuai dengan tasawur kita, sesuai dengan kita mendeskripsikan atau melihat kenyataannya, dan juga dengan kita kaitkan dengan kaidah-kaidah fikih yang ada kan gitu. Menyikapi polisi tidur ini, karena pada umumnya polisi tidur dibikin itu di jalan umum, ya. Maka tentu ini harus dilakukan mengikuti prosedur. Jangan asal aja kita bikin polisi tidur gitu. Misalnya contohnya ya, di suatu lingkungan
ya kita ingin membuat polisi tidur, karena biasanya ada alasan bahwa jalan itu sering dilewati orang naik kendaraan dan ngebut, gitu kan. Sehingga ini mengkhawatirkan akan menimbulkan mudarat, terutama bagaimana kalau nabrak orang atau mungkin anak-anak yang ada di lingkungan itu, gitu. Maka sebaiknya ya kita jangan langsung secara sepihak membuat polisi tidur sendiri, gitu. Kita harus ajukan kepada aparat, gitu kan, karena ini terkait dengan fasilitas umum, ya, yang digunakan oleh masyarakat. Lah masyarakat ini ada pemimpinnya kan, pemimpinnya sesuai dengan skupnya. Ya, kalau skupnya kecil ya RT lah gitu. Ya mungkin kita ajukan kepada RT, gitu loh. Pak RT, ini saya memberikan saran ataupun keinginan sebaiknya di jalan itu dikasih polisi tidur, karena sering sekali kita temui para pengendara ini ngebut, gitu. Dan ini sangat mengkhawatirkan terhadap kami, terutama anak-anak kami. Barangkali mungkin nyabrang, kendaraannya ngebut, nabrak, tentu fatal. Maka tentu namanya RT kan punya kebijakan dia, ya kan? Dialah yang berwenang di situ. Oh begitu, masukannya baik, saya akan tampung, tapi saya belum bisa memutuskan kecuali nanti saya kumpulkan dulu tokoh-tokoh warga untuk diadakan rapat. Nah gitu loh, diadakan musyawarah, gitu loh, ya kan? Dan ini masuk dalam ayat Al-Quran, wa amruhum syura bainahum, dan urusan mereka dalam segala hal syura bainahum, musyawarahkanlah di antara mereka. Saya yakin kalau memang itu ternyata memang alasannya tepat dan mendatangkan maslahat serta menghindarkan dari mudarat, saya yakin juga itu akan diterima dan akan dilaksanakan membuat polisi tidur. Ya, jangan sendiri-sendiri gitu. Nah, ini tinjauan dari sisi orang yang ingin membuat polisi tidur. Intinya saran saya berdasarkan kaidah menimbang maslahat dan mudarat, dan juga kaitannya dengan ta'atulil amri, ya kita jangan langsung sepihak memasang polisi tidur, karena jalan itu jalan umum, bukan jalan milik kita sendiri, gitu. Lain lagi kalau kebun kita, lahan kita, ya terserah mau kita apain juga, selama tidak mengganggu orang lain kan, ya kan? Nah. Kemudian yang kedua, bagaimana sikap kita menyikapi polisi tidur yang dibikin oleh sebuah lingkungan berdasarkan keputusan ketuanya dan mungkin berdasarkan musyawarah? Ya sudah, jangan kita protes, karena itu ada alasannya, ya, untuk menghindarkan dari mudarat. Toh juga itu tidak kemudian menjadikan perjalanan kita terhambat dalam artian kita balik lagi, enggak juga dengan adanya polisi tidur. Itu kan kita hanya menjadi yang tadinya banter naik kendaraan jadi pelan, gitu kan. Selama kita pelan kan tidak ada mudaratnya buat kita, ya, tidak ada mudaratnya. Toh juga polisi tidur itu kan tidak banyak juga, ya kan. Maka kita menyikapi adalah hal-hal yang lumrah-lumrah saja. Tidak masuk ke dalam hadis bahwa bukankah Nabi SAW mengatakan salah satu cabang dari keimanan adalah imatatul adza anit thariq, menyingkirkan gangguan atau kotoran dari jalan. Polisi tidur itu dibikin, ya, untuk menghilangkan gangguan yang lebih besar, yaitu berupa kebut-kebutan yang itu bisa membahayakan manusia di situ.
Maka itu masuk dalam satu kaidah akhdu ahwafid dararain dalam usul fikih, dalam kaidah fikih. Mengambil mudarat yang lebih kecil dari dua mudarat yang ada. Begitu. Membikin polisi tidur ada mudarat, ya kan? Perjalanan jadi kurang nyaman. Mudarat. Kalau tidak dibikin polisi tidur, ini kebanyakan pengendara kendaraan ngebut-ngebutan di situ. Dan sering juga yang menjadi sebab dibikin polisi tidur karena ada kejadian. Ada orang nyabrang, ada anak kecil nyabrang, itu kendaraan ngebut saja di situ, nabrak, akhirnya fatal sampai mati misalnya. Coba bayangkan, bagaimana kalau itu terjadi pada keluarga kita? Ayo. Jangan kita memandang orang lain saja. Bagaimana umpamanya itu menimpa keluarga kita? Pasti kita akan setuju. Udah, polisi tidur aja. Bahkan kalau perlu dibikin polisi bangun, jangan tidur. Waduh, ini nyawa, ini masalahnya. Nah, itu kan masuk dalam kaidah akhdu ahwafid dararain. Mengambil dua mudarat yang lebih ringan. Jalan tidak pakai polisi tidur, tapi perilaku dari pengendara ngebut-ngebutan saja terus membahayakan, padahal penduduknya padat dan mungkin rumah itu berdekatan dengan jalan, banyak anak kecil. Namanya anak kecil kan tidak kontrol, kalau nyabrang ya langsung aja nyabrang gitu. Lah kalau pelan kan setidaknya nabrak pun ya lebih asik lah nabrak itu kan. Beda kalau ngebut kan, wah itu fatal biasanya. Gitu kan. Nah, ini masuk dalam kaidah itu. Kalau alasannya dengan, bukankah ini bertentangan dengan sabda Nabi imatatul adza anit thariq, dan ini nanti juga akan dibahas di sini. Nah, ini justru ada ilahnya, ada sebabnya. Bukan semata-mata nggak ada apa-apa kok dibikin polisi tidur gitu. Kan nggak mungkin toh di jalan yang sepi kanan kiri nggak ada penduduk dibikin polisi tidur. Buat nggak ada seperti itu. Buat apa? Malah membahayakan itu. Orang ngebut saja karena tahu itu kosong, kanan kiri tidak ada penduduk sama sekali, ngebut saja. Gak taunya di situ ada gundukan-gundukan kan. Akhirnya jadi kayak ya motor cross, jumping gitu. Gak dikasih hadiah lagi. Ada ilahnya, ada sebab. Maka itulah mungkin wallahu alam nadhari atau pandangan saya melihat fenomena polisi tidur. Pertama dilihat dari sisi, kalau kita mau bikin polisi tidur yaitu jangan sembarangan, harus berdasarkan ya musyawarah lah, yang itu dipimpin oleh pemimpin wakil dari ulil amri setempat, karena itu menyangkut kepentingan umum dan fasilitas umum. Yang kedua, kalau kita memandang adanya polisi tidur yang dibikin oleh warga yang lain di lingkungan yang lain selain lingkungan kita, ya kita anggap saja itu ya ijtihadiyah untuk menghindari dari mudarat yang lebih besar, walaupun harus mengambil mudarat juga, tapi setidaknya lebih ringan. Itu namanya akhdu ahwafid dararain, mengambil mudarat yang lebih ringan. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada. Ya, kalau tidak ada, kita akhiri acara kita pada kesempatan malam hari ini sampai di sini. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan di hati dari saya. Semoga kehadiran kita di sini dengan niatan kita yang ikhlas, insya Allah kita mendapatkan nilai-nilai pahala dari Allah Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.